Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Ya teman-teman, itu tadi cuplikan pernyataan dari Rano Karno. Nah, apa yang bisa kita petik dari pernyataan dari Rano Karno tersebut? Ya, Rano Karno mengatakan bahwa kemenangan di DKI itu bukan karena Ahok dan Anies. Kayaknya ini ya, nanti Anies dan Ahok ya dengan simpatisan itu akan ditinggal oleh Rano Karno ya. Padahal kalau tidak ada Anies dan Ahok mungkin mereka akan tumbang ya. Bahkan Rano Karno dengan sombongnya 3 putaran pun pasti menang. Nah, ini dia, belum menjabat sudah sombongnya minta ampun. Nah, berikut ini akan saya putarkan video dari masyarakat ya, pendapat masyarakat tentang pilkada di DKI. Ada yang mengatakan bahwa Gerindra itu tidak akan membiarkan RK ya, Ridwan Kamil itu kalah di DKI. Gerindra pasti akan menggunakan segala kekuatan untuk memenangkan RK atau merematch ya, atau menjadi putaran kedua. Bagaimana pendapat masyarakat tentang hal ini? Mari kita ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramono Rano mulai nampak sifat aslinya. Dan sepertinya Anies Baswedan salah masuk kamar. Dan Gerindra tak akan membiarkan RK kalah di Jakarta. Itu yang akan kita bahas di sini. Sifat asli apa yang nampak sekarang dari Pramono Rano, yang berkaitan juga dengan Anies sepertinya salah masuk kamar mendukung Pramono dan Rano. Satu hal, sekarang Pramono dan Rano sudah mendeklarasikan kemenangannya. Apa kuncinya di situ? Mendeklarasikan kemenangan yang kontestan. Itu yang bisa menentukan, yang menyatakan kemenangan adalah wasit, adalah juri, bukan kita sebagai peserta. Kalau kita menyatakan diri kita pemenang, artinya apa? Ada kata-kata dalam Islam yang tak boleh ada pada manusia yang namanya beriman. Sombong, angkuh, congkak. Seakan-akan kita bisa mengumumkan hal itu. Yang berhak mengumumkan itu adalah KPU. Sudah ditunjuk legal formalnya seperti itu. Boleh saja mengumpulkan catatan-catatan, tapi jangan dengan pongah mendeklarasikan diri kita sebagai pemenang. Tunggu secara beretika, ada etikanya, tunggu keputusan KPU. Yang kita tahu kemarin itu Pramono dan Rano itu dengan dukungan anak Abah itu kan jadinya menang seperti sekarang. Tapi dasarnya anak Abah yang turut memenangkan Pramono dan Rano ini adalah orang-orang yang humble, bukan orang-orang yang sombong. Dia juga salah kamar. Ini yang saya katakan, Anies Baswedan salah mengarahkan anak Abah kepada orang yang sombong. Itu nampak langsung, tercermin langsung dari sikapnya. Kalau anak Abah atau Anies Baswedan yang menang sekarang ini, misalnya 1 putaran mau 78% pun, Anies Baswedan hanya mengatakan, kita tunggu, yang berhak mengumumkan adalah KPU. Kita tunggu itu. Bagaimana Anies Baswedan pada waktu dia di KPU, penetapan oleh KPU, dia hadir di situ, dia mengucapkan selamat kepada Prabowo, walaupun dia menuntut ke MK, dia terima keputusan dari MK. Dan tidak mencirikan satu sifat yang namanya sombong. Jadi kalau Anies Baswedan mendukung untuk mengarahkan anak Abah kepada Pramono dan Rano, di sini sifat aslinya mulai muncul. Artinya bisa jadi Anies Baswedan salah kamar mengarahkan anak Abah mendukung orang yang seperti itu. Etikanya itu kan kurang bagus. Sama juga waktu Megawati menolak Anies Baswedan, bukan dengan cara lemah lembut, tanpa menyakiti perasaan orang lain, dengan cara melecehkan, kemana aja kemarin, kok sekarang disuruh-suruh dukung. Nah, Anies Baswedan kan bisa membalikkan ucapan Megawati itu. Kok Pramono Anung sekarang minta-minta ke saya, minta dukungan ke saya, anak Abah. Artinya begini, sebenarnya dari awal standing pointnya Anies Baswedan tidak usah masuk ke situ. Udah jelas orang ini kalau terjepit dia ngarung-ngarung sekarang. Sekarang setelah pilkada di seluruh Indonesia ini terjadi, PDIP itu gugur di mana-mana, di provinsi-provinsi yang hebat-hebat seperti Banten selesai. Jawa Tengah katanya kandang banteng selesai. Kemudian di mana lagi? Di Medan, kandang banteng habis. Sekarang mangatakan pemilu curang, kan? Ketua umum partainya yang kemarin melecehkan Anies Baswedan.
Dan sekarang Pramono dan Rano dengan jumawanya mengatakan dirinya sudah menang. Apa artinya sama kita lagi itu? Kesombongan yang tak bisa lepas. Walaupun dipoles bagaimanapun juga, kader-kader seperti ini tak cocok didukung oleh anak abah yang punya jiwa humble, yang menghormati etika. Dalam posisi ini, saya kan dulu pendukung Anies Baswedan yang militan. Namun saya secara pribadi, saya tidak suka Anies Baswedan masuk ke mendukung Pramono dan Rano. Karena ada sesuatu hal yang kurang enak sama saya kalau melihat gaya-gaya pemimpin partainya, kemudian cara dia sekarang mengumumkan dengan jumawa sebelum mendengar keputusan resmi dari KPU, itu jumawa namanya. Jumawa namanya. Artinya apa lagi? Harus dipikirkan oleh Pramono dan Rano. Bagaimana kita tidak sombong dalam hal ini. Kita mengetahui perpolitikan kita. Perpolitikan kita ini terkadang memang ada lurus-lurusnya. Dan menurut Megawati kalau sudah seperti itu pidatonya kemarin masalah pilkada itu banyak pengerahan aparat segala macam. Dan ini akan terjadi juga di Jakarta. Gerindra sebagai partai yang berkuasa sekarang tak akan membiarkan lawan politiknya berkuasa di Jakarta. Di Jakarta. Ini Jakarta nih sangat penting, sangat penting. Gerindra tak akan membiarkan hal itu. Sekarang yang berkuasa adalah ketua umum partainya. Gerindra akan katakan, masa ini Jakarta tempat tinggal kita suruh orang lain memerintah kita. Apa caranya? Berbagai macam cara, kawan-kawan. Ada Sirekap KPU, ada Bawaslu, ada MK. Terjemahkan sendiri pada waktu Pilpres kemarin bagaimana kita melihatnya itu. Dan itu sah-sah saja dalam perpolitikan kita saat ini. Di dunia pun begitu juga. Yang berkuasa itu tidak akan membiarkan gubernurnya, wali kotanya sebenarnya adalah orang yang tidak disukainya, apalagi berlawanan dengan dia. Jangan dikatakan Pramono itu tidak berlawanan dengan Prabowo. Kalau Pramono itu dengan Jokowi memang sepertinya tidak berlawanan karena itu adalah anak buah dari Jokowi selama ini. Tapi Gerindra tidak akan membiarkan anak buah Megawati berkuasa di Jakarta, bro. Tak akan membiarkan. Jalannya macam-macam. 1001 jalan ke Roma, bukan 1 jalan ke Roma. Sejuta. Terjemahkan sendiri. KPU itu yang mengangkat dan memberhentikan adalah presiden. Dengan fasilitas-fasilitas mewah yang ada sekarang, kalau sempatlah Pramono ini memang bisa masuk melalui jalur KPU, bisa menang 50+1. Besok pagi berhenti itu ketua KPU Jakarta itu. Dipecat. Harus 2 putaran. Kalau 2 putaran, udah jelas RK nanti yang dimenangkan. Maka saya katakan di sini, dalam sejarah Indonesia, kemudian kalau KPU sudah memenangkan RK dituntut oleh Pramono akan kalah. Sejarahnya MK menjelaskan begitu. Tidak ada yang tidak berkuasa, tak ada yang kalau menuntut yang tidak berkuasa, itu akan diterima gugatannya. MK selalu berpihak kepada yang berkuasa, berpihak kepada yang menang. Itu terdeteksi selama ini. Akan menghamba kepada Gerindra. Kalau tidak, ketua MK, hakim MK-nya, sebulan 2 bulan, habis itu diberhentikan. Selesai saja. Itu secara kasarnya. Gampang kawan-kawan melihatnya hal itu. Karena pada dasarnya, kalau politik kita sekarang ini, cukup sebenarnya pemilihan presiden saja yang ada. Kemudian DPR, legislatif. Kalau untuk gubernur dengan bupati dan segala macam tunjuk aja oleh presiden, itu masalah gampang. Itu semua terjadi di Indonesia, di mana-mana sebenarnya. Atau paling tidak nanti calon kalaupun dipilih langsung oleh daerah tersebut, cukup ditunjuk oleh presiden yang menang. Presiden yang menang mengajukan calonnya, misal 3 di tiap daerah itu, pilihlah oleh masyarakat. Itu lebih cocok lagi, akan fair pemilihan itu. Tapi kalau ini, kalau calon yang di-endorse oleh Prabowo ini kalah, ya sebentar mas, kita lihat aja nanti. Tak akan mungkin Pramono bisa menjabat menjadi gubernur. Itu maksud saya. Hanya orang pintar yang mampu menelaah dan menelikung di balik itu. Apalagi poinnya sekarang ini, kemenangan Pramono menurut Quick Count cuma 50, lebih sedikit misalnya Quick Count. Tapi Quick Count yang lain P49. Ini tidak mungkin 1 putaran, harus dibikin 2 putaran. Harus. Kalau 2 putaran, udah jelas nanti RK yang menang. Sederhana melihat politik kita. Terima kasih. Ya teman-teman, itu tadi pendapat dari masyarakat tentang Pilkada 2024 kemarin yang dimenangkan oleh Pramono Rano Karno. Memang pasangan ini ya cukup berani dan agak sombong juga, karena sebetulnya yang menetapkan kemenangan itu adalah KPUD. Tetapi mereka sudah mengumumkan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka ketakutan apabila terjadi 2 putaran. Karena kalau 2 putaran, kedua pasangan tersebut pasti akan nyungsep. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kita bertemu di video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.